Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih anugerah-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Kau yang memperkenankan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu kemerdekaan Kristen. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. 76 tahun bangsa kita terbebas, terlepas dari penjajahan, dari perbudakan. Bangsa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengisi kemerdekaan, memperoleh kemerdekaan, menerima kemerdekaan. 76 tahun adalah satu kurun waktu yang cukup lama. Namun kita dapat memperhatikan, kita dapat melihat bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Harapan kita, doa kita bersama, di tengah-tengah kita memperingati 76 tahun bangsa kita merdeka. Doa kita bersama supaya bangsa kita boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Demikian juga pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama. Lewat ayat pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita, di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, masih banyak orang yang belum merdeka dengan benar. Masih banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana agar kita boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kekristenan kita. Hal yang pertama yang perlu kita sama-sama perhatikan yaitu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Hal yang pertama yaitu kita perlu hidup di dalam Kristus. Hal yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, hal yang pertama yaitu supaya kita hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Artinya tidak ada kemerdekaan yang sejati, tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya di luar daripada Kristus.
Hanya Kristuslah yang mampu memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, untuk kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mari hiduplah di dalam Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak sekedar kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, tapi kita mau hidup di dalam Kristus. Maka Kristus akan memerdekakan kita. Maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan di dalam kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Yang kedua yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan sekedar mengetahui, tetapi di dalam sebuah pemahaman, yaitu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, tidak sekedar kita tahu firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kita harus hidup di dalam firman itu. Menyatu dengan firman itu. Menyatu dengan kebenaran. Maka firman Allah berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya dengan kita hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya kemerdekaan yang ada di dalam hidup kita adalah kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan yang ada di dalam kita tanpa kita hidup di dalam firman Tuhan, kemerdekaan yang apa? Yang imitasi. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman itulah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam kekristenan kita? Yang ketiga yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya apa? Artinya kita perlu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati, mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita perlu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan Kristen. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi hidup menurut keinginan, kehendak kita. Keinginan hawa nafsu kedagingan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Untuk apa? Untuk kita boleh menikmati dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan Kristen yang sejati di dalam hidup kita.
Yaitu yang pertama, dengan kita hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini di tengah-tengah kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun. Doa kami biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa kami yang besar ini. Engkau memulihkan bangsa kami yang besar ini. Engkau mencurahkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu bangsa kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan di tengah-tengah seluruh aspek kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Biarlah kami boleh menikmati dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kekristenan kami. Kalau hari-hari yang lalu kami mungkin hidup di dalam keadaan merdeka yang palsu karena kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Kami masih hidup di dalam hawa nafsu kami. Biarlah Engkau mau ajar kami supaya kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Mu. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Supaya kami boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sepanjang hari dalam segala aktivitas kami. Sertai dan berkati. Beri kami sehat kuat baru selalu. Agar dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami pakai memuliakan akan nama Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah di hari yang baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.